Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel kita Lifelong Education. Oke, hari ini aku akan bercerita kepada teman-teman tentang kereta di China. Kereta di China itu ada dua macam. Yang pertama, kereta dalam kotanya sendiri. Nah, kereta dalam kotanya kita sebut tidie. Nah, tidie itu seperti apa? Nah, kita kan di Indonesia ada MRT, di Jakarta ya sudah ada. MRT itu seperti ini gambarnya. Nah, ini orang-orang duduknya di samping kiri dan samping kanan. Tengah-tengahnya itu luas gitu kan, dan orang-orang banyak berdiri di tengah-tengahnya itu dengan berpegangan bergantung gitu gini. Ada pegangannya gitu ya. Nah, itu aku hanya sekilas saja tentang ini MRT gitu ya, keretanya yang di dalam kota. Nah, karena hampir sama dengan yang di Indonesia. Nah, kemudian sekarang aku akan bercerita secara khusus itu tentang kereta yang antar kota. Gitu. Kereta antar kotanya itu kereta yang paling cepat gitu ya kan. Nah, itu disebut Gaotie. Nah, Gaotie-nya itu kalian tahu nanti kalau kalian beli tiket gitu ya kan. Ini ada kode G gitu ya kan. Nah, kalau kalian beli kereta tiket kereta dengan kode G, maka itu berarti kalian beli tiket kereta yang sangat cepat. Itu dengan kecepatan 200 sampai 300 km per jam. Jadi memang sangat cepat sekali kereta itu. Dan memang aku pernah juga naik dengan suamiku kereta itu. Nah, keretanya seperti ini. Nih, ya. Ini moncongnya nih, kereta yang cepat itu, ya kan? Tuh. Terus kemudian ini juga barisannya, keretanya itu, ya kan? Nah, terus kemudian, nah ini dalamnya. Nih, dalamnya seperti ini. Ya. Nah, itu keretanya ya. Nah, ini ya kan, ini di atasnya ini untuk taruh ini barang-barang bagian atasnya ya, taruh barang-barang atasnya itu. Nah, seperti inilah kondisi kereta yang Gaudi itu yang paling cepat. Terus di kereta Gaudi itu ya kan, nah saya pernah punya pengalaman ya kan, naik kereta Gaudi itu dari Nanjing ya kan ke Beijing. Nah, sebetulnya ya kalau dari Nanjing ke Beijing itu jaraknya itu sangat jauh ya. Nah, itu bisa 10.054 km kurang lebihnya gitu ya kan. Nah, itu kalau naik Gaudi dengan tiket kereta dengan kode G gitu ya kan. Nah, maka itu dapat ditempuh hanya dengan 4 sampai 5 jam. Sudah sampai tujuan. Nah, itu dari Nanjing ke Beijing ya kan. Nah, tapi kalau misalnya naik yang itu Tongce gitu ya, dengan tiket kereta dengan kode D gitu yang lebih lambat gitu ya kan, maka Nanjing ke Beijing itu akan bisa ditempuh 9 sampai 10 jam seperti itu. Nah, untuk Gaudi sendiri itu tuh cuma tersedia duduk gitu, duduk di kursi seperti biasa yang tadi saya lihatkan gambarnya gitu ya kan. Nah, jadi ada kelas 1 kursinya gitu kan, kelas 2 kelas bisnis jugaan, kita bisa pilih gitu mau kursi yang apa gitu tipenya gitu ya kan. Nah, terus kemudian ini saya lihatkan lagi, saya ada kode D, kode tiket kereta D. Nah, kode tiket kereta D ini itu mempunyai kecepatan keretanya itu 150 sampai 200 km per jam. Kode yang D ya. Nah, yang D ini hampir sama dengan ini, yang Gaudi tadi yang G
gitu. Dia hanya menyediakan di dalamnya itu cuma duduk gitu ya kan, di kursi gitu. Jenis-jenis tempat duduknya itu ya kelas 1, kelas 2, kelas bisnis gitu ya kan. Nah, tapi ya kan, kalau itu yang D itu tadi kan tongje gitu ya kan. Nah, kalau kereta tipe ini yang kode tiketnya Z, T atau K ini ya kan. Nah, maka itu berbeda dengan tipe G dan D gitu. Tipe Z ini mempunyai ini adalah kereta Ceta. Ceta. Nah, Ceta. Nah, ini itu kecepatannya 160 km per jam. Kalau tipe T ya kan. Nah, maka kecepatannya 140 km per jam. Itu adalah Te-Kuai gitu, tipe keretanya ya kan. Nah, kalau tipe K itu mempunyai kecepatan K itu 100 sampai 120 km per jam, tipe K gitu. Nah, ini kalau K itu adalah Kuaisu, itu tipe keretanya gitu ya kan. Nah, sekarang aku kasih tahu dulu tipe Z, T maupun K ini itu di dalam keretanya, gerbongnya itu bukan cuma menyediakan yang duduk saja gitu, tetapi juga menyediakan tidur gitu, tempat tidur di dalam kereta. Nah, tempat tidur di dalam keretanya itu ada dua macam gitu ya kan. Ya, yang pertama model kamar gitu. Nah, itu disebut yang ruanwo. Nah, ruanwo itu tipenya model kamar dan ada pintunya gitu. Nah, aku tunjukin ya, gini. Nah, ini adalah tipe yang ruanwo gitu ya kan, itu ada pintunya ini. Jadi satu kamar gitu ya kan, itu diisi oleh 4 orang nanti di dalam kamar itu adalah kiri kanan itu ranjangnya atas bawah. Jadi sebelah kanan ya kan ada 2, atas bawah, dan sebelah kiri juga ada atas dan bawah tipe ranjangnya. Dan ini nanti ada tutupnya gitu, ada pintunya, bisa dikunci gitu. Kalau bepergian berempat nih ya, kalau kalian pergi berempat enak, jadi langsung bisa satu kamar gitu, ada privasinya sendiri gitu. Tapi kalau berdua ya nggak bisa, nggak punya privasinya gitu, kecuali kalian beli 4 tiket gitu ya kan. Nah, terus kemudian itu ada juga tipe yang namanya Yingwo. Nah, Yingwo itu tidak ada pintunya gitu. Jadi tipenya itu tidak ada pintunya, satu kamar itu 6 orang. Jadi maksudnya seperti ini ya, jadi diisi oleh 6 orang gitu. Seperti ini aku tunjukin. Nah, ini ya, itu di kiri dan kanan ya kan. Kalian kalau lihat di kiri dan kanan nantinya itu 3-3. Nah, kiri ada 3, yaitu bagian paling atas, tengah, dan bawah gitu. Nah, ini tempat tidurnya gitu ya kan. Nah, itu ini seperti ini gitu. Jadi naik tangga orangnya gitu. Nah, ini orang naik tangga gitu ya kan. Nah, ini bagian bawah, tengah, dan atas seperti itu. Nah, terus ini bagian sebelah sininya itu adalah untuk menaruh barang gitu ya kan, taruh barang-barang kita gitu ya, sebelah sininya. Nah, terus tipe ini gitu ya kan, itu sebetulnya yang paling enak. Aku kasih tahu kalian, belilah yang bawah gitu ya kan. Karena apa? Kalau kalian beli tiketnya itu yang bawah gitu ya kan, maka kalian bisa duduk enak seperti ini. Seperti saat aku bicara begini, nah duduknya enak gitu, tinggi kepalanya ini sampai gitu. Nah, jadi bisa enak. Nah, tapi kalau kalian beli yang tengah ya kan, itu masih agak mending. Tapi kalau kalian orangnya tinggi gitu ya kan, nah tapi tetap harus kalian kayak ada membungkuk gitu, itu yang tipe tengah gitu ya kan. Nah, tapi kalau tipe atas, aduh, aku kan juga pernah beli ya tipe atas gitu ya kan.
Nah, itu paling susah gitu. Karena apa? Tipe atas ini sangat sempit gitu. Jadi masuknya tipe atas ini sangat sempit. Jadi agak apa itu susah masuknya gitu. Agak ini lebarnya itu lebih pendek dari tipe tengah gitu. Jadi kita langsung masuk gitu. Dan kita untuk membungkuk itu bungkuknya bungkuk sekali gitu, apalagi kalau aku kan agak tinggi gitu ya orangnya. Nah, jadi agak lebih membungkuk lebih dalam lagi gitu untuk tipe yang paling atas. Jadi aku nggak anjurin kalau kalian beli gitu ya naik kereta itu tipenya yang tipe atas. Lebih baik kalian beli tipe yang bawah gitu. Memang dari segi harga ya kan, nah itu tipe yang paling mahal adalah tipe yang bawah gitu. Nah, paling murah tipe yang paling atas begitu. Nah, ini tadi Ingwo ya kan. Nah, tapi harga dari Ingwo ini ya kan, tipe yang ini itu lebih murah daripada yang Ruanwo yang tadi kamar ada pintunya gitu. Kalau ini kan nggak ada pintunya gitu. Nah, jadi semua orang itu bisa apa ini lihat gitu. Nah, bisa lihat kita gitu kiri kanan gitu bisa. Nah, ini di, di yang tipe tadi Yingwo itu tadi, nah dalamnya seperti ini kan. Nah, ini kita ada mejanya juga nih, kalian bisa lihat nih di sini mejanya. Nah, nanti juga pakainya bergantian mejanya gitu untuk makan gitu ya. Nah, ini jadi duduk ini yang tipe paling bawah gitu ya, jadi enak duduknya, lega gitu. Bahkan bisa juga 4 berempat, ini duduk berempat. Nah, cukup untuk 4 orang duduknya gitu. Jadi panjang ininya kasurnya cukup 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 panjang gitu. Nah, untuk kita ya, jadi enak gitulah ya duduknya gitu. Nah, terus kemudian di sini kalian mungkin ada kelihatan ada orang ya duduk ya. Nah, jadi yang di sini ini juga ada meja gitu, ada tempat duduknya juga gitu. Jadi kalau misalnya orang apa yang untuk yang atas gitu ya, beli tiketnya gitu ya kan, nah maka mau duduk gitu kan, dia kan capek kan di atas, maka dia bisa duduk di kursi sini, di bawah itu ada kursinya seperti ini yang lebih jelas. Nah, ini kan ada orang, ini ya ada orang duduk gitu ya. Nah, ini ada orang duduk, nah ini kan ada kursinya gitu ya kan. Nah, ini seperti ini, jadi ada tempat duduknya gitu. Jadi dia bisa duduk, kalau juga bisa memandang ke jendela. Ini orangnya ini memandang ke jendela, orangnya ini yang lihatnya. Jadi kalau bosan bisa mandang-mandang ke jendela, duduk-duduk di kursi gitu. Juga ada meja kecilnya sih. Kalau yang di ini kan tipe yang Ruanwo ya, jadi kan dia nggak siain meja di luar ya kan. Nah, tapi kalau yang Yingwo itu ada mejanya di luar. Nah, yang di sini, nah untuk yang tipe yang di sini itu ada mejanya, yang diduduki orang itu nanti ada mejanya kecil untuk makan juga tuh. Nah, terus kalau ini naik kereta api di China itu juga panjang banget gerbongnya gitu. Gerbongnya itu bisa sampai 20 gitu. Nah, ada sampai 20 gerbong. Nah, terus kemudian ya kan, eh, kalau dari pengalaman aku nih, aku kan pernah juga ya naik kereta itu dari Xi'an ke Harbin gitu ya kan. Nah, itu membutuhkan waktu itu kurang lebih, sebetulnya itu kalau dibuat jam itu kan kurang lebih 33 jam gitu ya kan. Tapi itu kita ini melewati 2 malam di dalam kereta. Nah, bayangin ya kan. Mungkin kalian juga berpikir, 2 malam di dalam kereta ngapain aja kita ini gitu ya kan. Mau ngapain di dalam kereta, bisa bosen banget gitu ya kan di dalam kereta. Nah, tapi yaitu kalau Xi'an ke Harbin memang sangat jauh dan kita melewati 2 malam di sana. Nah, tetapi keretanya cukup nyaman gitu loh ya kan, seperti tadi aku bilang, karena ada kereta tidur. Nah, jadi bukan yang duduk gitu. Kalau kita duduk kan pasti akan capek sekali gitulah ya. Nah, kalau kita bisa tiduran gitu kan, nah jadi ya lebih enak gitu. Nah, terus ini ya kan, tiket keretanya ya kan,
kalau kalian mau beli itu bisa dibeli 1 bulan sebelumnya begitu. Jadi sudah bisa kalian beli lewat internet juga bisa gitu ya kan, langsung ke konternya bisa gitu. Nah, terus kemudian enaknya ya kan, yang uniknya itu di China itu di dalam gerbong keretanya itu ya kan, itu selalu disediakan air panas. Nah, gitu. Jadi mereka itu ada ya kan tempatnya, setiap gerbong itu untuk kita ambil air panas secara free, secara gratis gitu airnya ya kan. Tapi untuk makanannya bayar gitu ya kan. Kita bisa bawa makanan sendiri. Nah, bisa juga beli di dalam ini gerbong keretanya gitu untuk makanannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nih kalau yang ini kan ini ada nih, ini lagi berjalan nih, ya. Ini orangnya kan lagi jalan nih, yang penjualnya ini gerbongnya dia akan keliling, gitu, keliling gitu ya kan, gerbong gerbong ininya, makanannya itu akan keliling terus di ini gerbong-gerbong kita gitu. Dan kita pun untuk makanan ya kan, itu kita juga bisa makan di dapur. Jadi maksudnya itu gerbong tempat makan, bukan di dapur, maksudnya khusus untuk tempat makan gitulah ya. Nah, kita bisa makan di sana, di ruang makan gitu, gerbong untuk khusus ruang makannya bisa. Jadi kita nggak bawa makanan gitu ya, kita bisa langsung menuju ke ruang makan gitu untuk beli gitu ya kan. Nah, terus kemudian itu eh, kita kalau eh, apa itu minum gitu ya kan, nah ambil air panas ya kan, nah itu kan gratis nih ya kan. Nah tapi mereka tidak menyediakan gelasnya, nah gitu. Jadi memang gratis untuk airnya aja gitu, tapi kalian harus membawa ini perlengkapannya sendiri. Jadi biasanya orang itu bawa gini, termos gitu loh ya kan, buat diisi gitu, buka kan. Nah isinya air panas, maksudnya untuk di isiin air panas langsung gitu ya. Panasnya betul-betul panas loh ya, itu bisa sampai 99 derajat gitu, hampir 100 derajat itu panas, air panasnya yang disediakan gitu. Dan mereka tidak menyediakan air dingin. Nah air dinginnya nggak gratis, air dinginnya kita beli ya gitu. Nah aku pernah nih pengalaman kan, pakai gelas yang melamin gitu ya kan. Nah itu jadi gak pakai ini gitu ya untuk ambil airnya gitu ya kan, walaupun aku juga bawa jugaan yang ini tumbler gini kan. Nah tapi waktu itu aku ini ambil air panasnya pakai gelas melamin. Wah itu akhirnya melaminnya tuh pecah plek gitu, retak gitu. Nah jadi kalian juga, dari pengalaman aku ini, jangan kalian pakai gelas melamin untuk ambil air panas gitu kalau di China ya. Dan kalau yang gelas stainless bisa gitu, aku dari pengalaman aku pakai yang gelas stainless bisa. Nah ya, tapi yang paling aman pakai ini, itu yang kayak tumbler gini tuh. Oke, aku rasa eh, ceritaku tentang kereta sampai di sini aja udah cukup ya kan. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman di channel Lifelong Education berikutnya. God bless you.